Pemirsa, sejumlah remaja memanfaatkan perahu nelayan untuk mengangkut warga di lokasi banjir di Pekalongan, Jawa Tengah. Naik perahu dibayar seikhlasnya berkisar 10.000 sekali jalan, namun ada juga yang gratis. Sejumlah remaja memanfaatkan banjir ini untuk menolong sekaligus mendapatkan penghasilan di Pekalongan, Jawa Tengah. Perahu dan rakit digunakan untuk mengangkut warga yang hendak berangkat kerja, berbelanja, atau keluar dari lokasi banjir. Untuk mengangkut warga tidak ada tarif khusus. Biasanya warga membayar Rp10.000 sekali jalan, namun terkadang gratis juga. Ketinggian banjir bervariasi antara 50 cm sampai 80 cm. Pengungsi sudah berjumlah 400 orang dan menempati berbagai lokasi seperti rumah warga, aula, masjid, musola, dan lainnya. Bagaimana kondisi terkini terkait dengan banjir di Pekalongan? Kita akan terhubung dengan rekan Suryono yang saat ini berada di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara. Selamat siang, Suryono. Selamat siang, Mbak. Baik, apakah sudah ada kabar baik di sana? Banjir apakah sudah mulai surut? Baik, untuk siang ini banjir memang agak mulai surut yang mungkin sekitar 10-an senti. Kalau kemarin sekitar 50-an senti, mungkin ini 30-40 senti, tapi di beberapa lokasi masih sekitar 80 sentinan. Seperti di belakang saya ini saya di kawasan Bandengan, ini dekat perbatasan dengan pantai, sekitar 1 km dari sini adalah pantai. Kebetulan banjir ini juga diperparah dengan rop, sehingga kondisi lingkungan sangat kotor seperti di belakang saya ini. Dan bisa saya tampilkan untuk kondisi situasi di lokasi ini. Rumah-rumah di sini memang masih terendam cukup dalam. Warga masih berusaha untuk membersihkan rumah meskipun masih banjir, lingkungannya cukup kumuh dan ini sangat gatal di kaki karena kondisi air yang sangat kotor dan tidak layak sebenarnya untuk pemukiman. Sementara itu kondisi lingkungan saat di daerah saya ini memang sering banjir karena daerahnya cekungan. Saya akan bawa Anda ke lokasi pengungsian. Dan ini berada di dekat lokasi ini, sekitar ini adalah masjid. Kalau kebetulan ini biasanya untuk tempat pengungsian, tapi karena ini Jumat sehingga mereka pulang. Namun mereka menggunakan lokasi pengungsian ini adalah sebuah taman pendidikan Al-Quran. Mereka menggunakan fasilitas umum ini untuk mengungsi. Di sini ada beberapa warga yang mengungsi. Ini adalah ruang pengungsian biasa dipakai. Kebetulan siang ini mereka bekerja sehingga ini masih terlihat kosong, tapi kalau malam hari ini adalah penuh untuk pengungsian, sekitar 100-an jiwa yang ada di sini. Ini memang biasa digunakan oleh warga untuk mengungsi jika di lokasi ini banjir. Sementara itu keluhan warga saat ini memang karena kondisi banjir yang terus-menerus meredam, maka mereka membutuhkan sekali obat-obatan, terutama obat gatal, kembung, demam, sakit kepala, juga popok untuk anak-anak, susu, dan peralatan yang lain. Demikian, Mbak. Baik, Suryono, di sana kami lihat tadi di lokasi pengungsian ini tidak ada bahan makanan. Apakah memang belum ada bantuan dari pemerintah daerah setempat atau selama ini warga juga apakah menyiapkan makanan secara swadaya? Ya, memang lokasi pengungsian ini secara swadaya disiapkan oleh masyarakat setempat karena memang kebutuhan pengungsi ini kesulitan juga mereka. Bantuan 1-2 ada, tapi tidak bisa memenuhi karena memang jumlah warga yang mengungsi ini cukup banyak, biasanya sampai 100 sampai 150 kalau malam mereka tidur. Kalau siang hari mereka bisa aktivitas seperti di depan saya ini. Mereka rumah-rumah warga di sini memang sebagian besar terendam. Namun ada juga lokasi-lokasi yang tidak terendam seperti depan saya ini, jalannya cukup bagus. Namun rumah mereka memang terendam cukup dalam. Ini saya tampilkan beberapa kampung, mereka aktivitas warga seperti ini setiap hari dengan kondisi air yang terus mengenang. Untuk pengungsi mereka memang tidak setiap saat mengungsi, namun mereka sangat membutuhkan kondisi terutama obat-obatan saat ini yang sangat dibutuhkan, terutama obat gatal, obat flu, obat batuk, dan sebagainya, Mas. Baik. Sudah adakah antisipasi dari pemerintah setempat untuk mengantisipasi wabah penyakit pasca dari banjir seperti mungkin demam berdarah ataupun diare? Ya, memang pemerintah daerah seperti tadi saya sampaikan saat ini belum banyak memberikan misalnya terutama untuk penanganan kesehatan. Saya lihat beberapa lokasi pengungsian tidak ada tenaga medis yang standby.
juga tidak ada relawan kemanusiaan untuk menolong mereka, sehingga ini yang sebenarnya sangat dibutuhkan karena diare ataupun batuk, pilek, flu ini sangat rentan terhadap mereka. Apalagi lingkungannya sangat kumuh, bisa dilihat lingkungannya sangat kotor, dan ini adalah mereka yang harus hadapi setiap hari. Ini sudah hampir sepekan, bahkan bisa saja lebih untuk menghadapi kondisi yang semacam ini, Mbak. Baik, terima kasih Suryono atas informasinya. Kita harapkan di sana tidak kembali turun hujan dan juga banjir rob mungkin di sana bisa turun sehingga warga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Pemirsa, banjir bandang menerjang 5 desa juga di Kecamatan Kendal, Jawa Tengah. Selain merusak fasilitas umum, banjir bandang mengakibatkan longsor di 14 lokasi. Banjir bandang menerjang 5 desa di Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah. Derasnya aliran air bercampur lumpur dan material tanah serta batu mengalir di sungai dan jalan desa. 5 desa yang terdampak berada di Desa Gondang, Pakis, Tambak Sari, Sriwulan, dan Gonoharjo. Di lokasi terparah, limpahan air bahkan masuk ke rumah warga. Di Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah, bahkan terdapat 14 titik longsor menutup badan jalan. Pasca banjir bandang, warga bersama petugas bergotong royong mengevakuasi material longsoran yang menutup badan jalan. Kecamatan Limbangan ini ada 14 titik, yaitu di 5 desa. Selain merusak rumah dan fasilitas umum lainnya, longsor juga merusak kantor BUMDes yang terletak di Desa Gondang. Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Limbangan, Kendal ini selain disebabkan tingginya curah hujan juga disebabkan dataran tanah ketinggian cukup labil. Hingga kini pihak terkait masih mendata kerusakan yang disebabkan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 14 titik di Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Tidak hanya di Kendal, pemirsa, banjir juga melanda di kawasan Demak, Jawa Tengah. Ketinggian banjir yang sempat mencapai 1 meter pada pagi tadi sudah berangsur surut hingga hanya berkisar 30 cm. Kondisi banjir di Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, pagi tadi berangsur surut. Semula banjir di jalan masuk desa mencapai 1 meter. Bahkan area pertanian yang semula tenggelam, kini mulai menampakkan rimbunnya tanaman. Surutnya debit banjir dimanfaatkan warga untuk membersihkan rumah dari genangan air bercampur lumpur. Meski banjir berangsur surut, namun 29 desa di 5 kecamatan masih tergenang banjir. 5 kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, Karanganyar, dan Kecamatan Mijen. Kemarin banjir setinggi berapa, Bu, di rumah? Setinggi ini masih ada. Satu perut apa? Ini tuh satu jendela ini. Satu jendela itu ya, Bu. Ya. Ini masih Sempat ngungsi, Bu, waktu kemarin? ngungsi semua. Ini kondisi banjir sudah surut, mulai bersih-bersih gitu? Bersih. Ada yang surut, ada yang belum. Kalau rumahnya pendek ya belum, itu rumah pendek. Nah, menurut Ibu ini banjir tahun ini gimana, Bu? Lebih tinggi atau gimana? Tinggi, sangat tinggi. Surutnya ketinggian banjir membuat warga meninggalkan pengungsian. Dari data BPBD Demak, jumlah pengungsi banjir turun menjadi 155 jiwa. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukmawijaya, iNews melaporkan. Belasan rumah warga rusak diterjang angin kencang disertai hujan deras di Tulang Bawang, Lampung. Selain menghantam rumah, angin kencang juga menumbangkan pohon besar dan menimpa rumah warga. Angin kencang disertai hujan deras melanda Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Rabu sore. Akibatnya belasan rumah warga rusak parah pada bagian atap akibat diterjang angin kencang. Tidak hanya menerjang rumah warga, angin kencang juga menumbangkan pohon dan menimpa rumah. Menurut warga, angin kencang disertai gemuruh dan hujan muncul begitu cepat. Kencangnya angin bahkan menerbangkan atap rumah. Tiba-tiba angin kencang atau berserta hujan? Disertai hujan lebat dan kelihatan kayak kabut gitu, putih juga. Wangi satu arah tapi bukan keliling-keliling, bukan satu arah, tapi kabutnya putih betul. Tapi nggak lama, hanya sekitar antara 2 sampai 3 menit. Nah, ini sehingga tumbuhan itu saling terbang itu, apalagi ini kalau rumah ini ya jelas langsung suaranya udah kayak gelegaran berduar gitu. Saat ini pihak desa melakukan pendataan kerusakan rumah warga. Sementara tercatat 12 rumah warga rusak. Kalau saat ini sih terhitung sekitar 12 rumah
Cuman yang parah itu ada 2 tempat. Di yang Wirul sama di tempatnya Pak Hakim sini. Untuk saat ini Pak, dari pemerintah kamu bagaimana Pak untuk upaya percepatan untuk truk ini Pak? Tadi kan kejadiannya udah sore, kemudian besok pagi sekitar jam 8 itu udah kita akan kerahkan masyarakat untuk bergotong royong membereskan ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Tim SAR masih melakukan pencarian terhadap 2 warga negara asing asal Jerman dan Austria yang hilang terseret ombak di pantai Diamond Nusa Penida, Bali. Pencarian yang dilakukan sejak Selasa lalu tersebut belum membuahkan hasil karena terkendala cuaca buruk. Tim SAR masih terus melakukan pencarian terhadap 2 wisatawan asing yang terseret ombak di pantai Diamond, Pelilit, Desa Penjukutan, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Pencarian yang sudah memasuki hari ketiga ini belum membuahkan hasil karena terkendala cuaca buruk. Kedua korban yakni Yuri Chesnaski, warga negara Jerman, dan Matthias Mitringer, warga negara Austria. Kejadian bermula saat Yuri terseret arus kuat di pantai Diamond, kemudian Matthias yang mencoba menolong Yuri juga ikut terseret arus. LKP atau lokasi tempat kejadian, kita sudah memasuki teluk, namun kita terkendala cuaca karena di perairan sebelah timur Nusa Penida itu cuacanya berubah, angin tiba-tiba kencang dan lalu. Hingga kini pencarian terus dilakukan dan difokuskan di sekitaran korban hilang hingga pemantauan dari atas bukit. Dari Klungkung, Bali, IGD Juli Arsana, iNews melaporkan. 12 tahun Tiko seorang diri merawat ibunya di rumah mewah tanpa air dan juga listrik di Jatinegara, Jakarta Timur. Pengabdian sang anak merawat ibunda yang diduga depresi menjadi viral dan juga mengundang simpati warga. Di rumah mewah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, inilah Tiko merawat ibunya yang depresi sejak tahun 2010 silam. Setelah viral, rumah ini kembali terlihat bagus usai dibersihkan petugas dan juga warga. Sebelumnya, Tiko dan ibunya harus tinggal di rumah ini tanpa listrik dan air karena listrik telah dicabut 1 tahun setelah ayahnya meninggalkan rumah. Bahkan Tiko harus berhenti sekolah karena tunggakan biaya sekolah yang mahal. Sang ibu diduga mengalami depresi setelah ditinggal sang suami sejak tahun 2010 silam. Kurang tahu juga sih ya, mungkin karena kepergian papa dan kondisi-kondisi yang begitu mendadak kan kolaps usahanya, mungkin itu juga. Kalau dulunya usaha apa Mas Tiko? Mama sama papa tuh rekanan departemen keuangan gitu. Awalnya kenapa sih Mas, kenapa nggak dibawa gitu langsung ke rumah sakit dari awal? Karena emang sebenarnya niatanku dari awal itu ngerawat ibu aja, kondisinya seperti itu pun ya ngerawat jalan aja terus tanpa diobatin gitu. Saat ini Ibu Eni menjalani perawatan di Rumah Sakit Duren Sawit, Jakarta Timur. Nantinya, Tiko akan terus merawat ibunya di rumahnya setelah kondisi rumah sudah layak huni. Dari Jakarta, Yola Dwiyanti, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan.